Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori produksi dan konsep pasar monopsoni. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia baik dengan bantuan mesin maupun secara manual yang kegiatannya adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang kemudian dijual kepada konsumen. Kemudian fungsi produksi. Fungsi produksi ini digunakan untuk menghitung besarnya output yang dihasilkan tergantung pada proses produksi itu sendiri. Jadi, fungsi produksi ini merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Jadi persamaan umum atau rumus dari fungsi produksi itu sendiri dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dikali K LRT, di mana Q jumlah output atau hasil produksi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah kekayaan atau material, T teknologi. Kemudian faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa tersebut, di mana faktor produksi sendiri meliputi yang pertama yaitu sumber daya alam yang termasuk di dalamnya bahan-bahan mentah untuk dijadikan sebuah produk. Bahan mentah inilah yang kemudian diolah menjadi barang jadi untuk dipasarkan, di mana sumber daya alam yang termasuk di dalamnya meliputi tanah, air, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu orang atau tenaga kerja yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian yang ketiga modal, yaitu dana yang digunakan untuk membeli bahan baku produksi serta untuk membayar tenaga kerja. Artinya modal sangat berpengaruh dalam terciptanya suatu produk yang berkualitas dan disukai oleh konsumen. Kemudian yang keempat yaitu kewirausahaan atau manajemen, di mana kewirausahaan ini menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan lain-lain. Tujuan adanya faktor produksi ini adalah yang pertama untuk melancarkan produksi, kemudian yang kedua memberikan keuntungan pada perusahaan, yang ketiga produk sesuai dengan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal, sehingga mereka menguasai pasar komoditas, contohnya pasar sayuran dan ternak di daerah terpencil. Kemudian faktor terbentuknya pasar monopsoni ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tidak adanya pembeli yang antusias di pasar tersebut. Selain itu, lokasi produsen yang sulit dijangkau oleh konsumen serta tingginya biaya operasional. Salah satu contohnya yaitu pasar sayuran dan juga ternak sapi yang ada pada daerah terpencil dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat petani menjual produknya pada satu pembeli secara borongan dengan harga yang murah. Kemudian gambaran pasar monopsoni. Seorang pengusaha yang menduduki posisi monopsoni dalam pasar merupakan satu-satunya pembeli. Bentuk pasar ini jarang dijumpai dalam pasar barang konsumsi, tetapi lebih umum dalam pasar faktor produksi seperti pasar cengkeh, pasar kopra, dan pasar sayuran ekspor. Dalam ketiga pasar ini, petani dalam jumlah banyak menghadapi pengusaha-pengusaha yang lain seperti pengusaha minyak goreng, pengusaha rokok kretek, dan pengekspor lainnya.
Dalam hal ini, maka petani menduduki posisi yang lemah. Seorang monopsonis dalam hal ini dapat menganut dua jenis kebijaksanaan. Yang pertama, ia dapat menentukan harga pembeliannya dan menunggu jumlah yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, dia dapat menentukan jumlah yang ingin dia beli dan membiarkan petani saling menyaingi untuk memperebutkan jumlah tersebut. Akibat gejala ini adalah bahwa harga makin rendah. Selanjutnya, ciri-ciri dari pasar monopsoni. Yang pertama yaitu hanya ada satu pembeli saja. Kemudian yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, produknya ini adalah bahan mentah. Kemudian yang keempat, pendapatan yang didapatkan oleh petani dalam pasar monopsoni ini tidak merata. Kemudian yang kelima yaitu sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu tindakan-tindakan untuk mengimbangi monopsoni. Yang pertama yaitu menetapkan harga minimum sumber. Harga minimum ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi penjual sumber. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan untuk meningkatkan mobilitas. Pendekatan ini mengambil bentuk tindakan untuk memperbesar mobilitas sumber-sumber. Suatu sistem pertukaran tenaga kerja federal yang efisien harus menyediakan jalan untuk menghadapi monopsoni tenaga kerja. Suatu tugas penting sistem seperti ini adalah pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia. Pendidikan dapat meningkatkan mobilitas pergerakan horizontal dan vertikal tenaga kerja. Mengenai mobilitas vertikal ini, tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dapat menyalurkan generasi muda yang lebih banyak pada pekerjaan dengan pembayaran lebih tinggi dan jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas horizontal sendiri mengenai bimbingan kerja dapat membantu mengarahkan tenaga kerja potensial agar terhindar dari pekerjaan-pekerjaan dengan pembayaran yang lebih tinggi.